masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami percaya kami telah terima kuasa-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Kau berikan hati seperti hati-Mu Yesus. Haleluya. Kau berikan kami kaki-Mu untuk melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata-Mu, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku Tuhan, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami Tuhan, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Katakan sekali lagi, berikan kami hati-Mu, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku bagimu Tuhan seluruh
Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagimu Tuhan seluruh rencanaku sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lewatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, pagi hari ini Kau hadir Tuhan, melawat setiap kami Yesus. Hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu, ya Roh Kudus. Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Ku sembah
Senang hatiku dan kekuatanku, ku sembah menyembahmu Yesus. Menghampiri Dia. Mungkin sepanjang minggu ini kita letih, kita mengalami yang namanya kekeringan. Tapi pagi ini Tuhan mau berjumpa secara pribadi dengan kita. Kita boleh angkat kedua tangan kita dan katakan lagu ini sekali lagi. Oh ya Rada Masya. Ku sembah Amin Tuhan Yesus. Kau melihat Tuhan setiap kerinduan kami pada pagi ini Tuhan. Kau melihat Tuhan kedalaman Tuhan setiap hati daripada umat-Mu Tuhan. Kami mau datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan bahwa kami haus akan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Oh ya Rada Basyena ya Rada Baba. Oh nyatakan diri-Mu secara pribadi bagi kami Tuhan. Amin, haleluya. Glory, 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 glory bagi-Mu Bapa. Senap Rada Basyena ya Rada Basy. Amin. kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Yesus. Ku sembah. Amin, Yesus, haleluya Bapa. Yesus ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ya Rada Basyena ya Rada Baba. Oh haleluya Bapa. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Ya Rada Basyena di Rada Baba. Oh lawatan-Mu Tuhan atas sumpah-Mu Bapa. Kuasa-Mu Bapa. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan segenap hatiku. Segenap hatiku dan kekuatan. Sekali lagi katakan segenap hatiku. Hatiku Dan kekuatanku, aku menyembahmu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi ini Bapak. Ya Rada Basyena niko Rada Baba. Ya Rada Basyena niko Rada Baba. Ya Rada Baba. Kami rindukan suara-Mu Tuhan. Berbicara Raya Roh Kudus. Ya Rada Basyena niko Rada Baba. Bro. Ya Rada Baba. Ya Rada Basyena nikera Rada Basyena niko Rada Baba. Ya Rada Basyena niko Rada Basyena nikara Rada Basyena ni Rada Basyena. Kami rindu Tuhan, tanda-tanda heran Tuhan boleh menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Roh-Mu Tuhan akan menyatakan diri-Mu secara pribadi bagi setiap kami Tuhan pada pagi ini.
Kami rindu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan mendapatkan sesuatu yang baru yang datangnya daripada-Mu. Di momen-momen di mana kami memperingati Tuhan akan kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Kami percaya Tuhan ada suara-Mu Tuhan Engkau tinggalkan bagi kami. Ada pesan-pesan kenabian Tuhan Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami buka pikiran kami. Kami taklukkan pengetahuan kami. Kami taklukkan apa yang sudah kami tahu selama ini Tuhan. Untuk menerima pewahyuan yang baru. Untuk menerima firman-Mu yang baru. Untuk menerima Tuhan pesan-Mu yang baru Tuhan pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak kita yang mengalami lawatan Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena di tengah-tengah pandemi kita masih diberikan kesempatan untuk boleh ada di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang lifestyle evangelism. Ya, berhubung dengan hari ini kita akan memperingati kenaikan daripada Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini saya akan memberikan apa yang saya renungkan selama ini, apa yang saya hidupi selama ini kepada Bapak Ibu dan berbicara tentang lifestyle evangelism. Pertama-tama kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Oke, di slide-nya saja. Oke, bisa ditampilkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sama-sama kita katakan amin. Nah, hari ini kita berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga. Berbicara tentang Yesus. Ini adalah hal yang sangat spektakuler dalam dunia kekristenan. Hanya agama Kristen yang merayakan berbagai hari-hari besar. Di sini saya berikan kepada Bapak Ibu bahwa ada 4 hari besar yang kita rayakan sebagai orang Kristen. Pertama, itu berbicara tentang kelahiran. Kemudian kita juga merayakan tentang kematian. Kemudian kita juga merayakan atau memperingati tentang kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir pada hari ini, kita berbicara tentang kenaikan. Nah, berbicara tentang 4 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mungkin kita berbicara bahwa, kelahiran yang paling penting. Makanya kalau Natal kadang lebih rame. Atau kadang kita bilang, kematian yang lebih penting. Karena tanpa kematian dosa kita nggak akan ditebus. Atau kita bilang bahwa, kebangkitan yang paling penting. Karena tanpa kebangkitan, Yesus tidak akan pernah membuktikan diri dia adalah Tuhan. Atau mungkin juga kita berbicara bahwa, yang paling penting itu adalah berbicara tentang kenaikan. Karena Yesus akan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu pada hari ini bahwa keempat hal ini itu tidak akan bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sama-sama
mendukung satu dengan yang lainnya. Dan semuanya itu akan membuktikan atau membangun iman kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini. Bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang turun dari sorga, datang ke bumi ini dan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang hari ini bangga sebagai orang Kristen? Saya bangga jadi orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan saya dari lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke sorga. Itu terus kita peringati setiap minggunya. Amin. Lalu mungkin pertanyaannya hari ini Bapak Ibu, mengapa Yesus mesti naik ke sorga? Mengapa hari ini kita memperingati Yesus naik ke sorga? Kenapa Yesus enggak di bumi saja? Bukankah waktu Yesus di bumi ini dia melakukan hal-hal yang jauh lebih spektakuler? Hari ini saya memberikan kepada Bapak Ibu ada 2 perenungan. Kenapa Yesus mesti naik ke sorga? Pertama, kenaikan Yesus ke sorga adalah untuk menggenapi janjinya, untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kita buka dari Yohanes 14 ayat 2-3. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Di sini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan amin. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Jadi hari ini Yesus naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini yang sudah siap dijemput Tuhan untuk dibawa ke tempatnya? Amin. Semuanya sudah siap. Ya, jadi ini berbicara tentang tujuan Yesus naik ke sorga. Ini berbicara bahwa dia naik ke sorga bukan cuma sekedar dia naik, tetapi dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya. Untuk itu kita sebagai orang Kristen punya dasar untuk terus berharap, punya dasar untuk terus percaya sama Tuhan, punya dasar untuk terus melekatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena dia bilang bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dari dulu sampai sekarang kita tahu sama-sama bahwa Yesus itu tidak pernah mengingkari perkataannya. Apa yang diucapkannya di dalam firman-Nya itu semuanya digenapi. Dia setia dan adil. Dia memberikan kepada kita janji-janjinya dan dia juga akan menggenapi termasuk rencana dia untuk naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Paulus bilang gini dalam 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1 di situ dikatakan, oke. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Katakan sama-sama amin. Paulus bilang bahwa jika kemah tempat kita di bumi ini dibongkar, atau tubuh kita ini sebagai tempat kediaman daripada Roh Kudus itu dibongkar, Allah sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan tempat kediaman itu berbicara tentang kekekalan dan dia akan bersama-sama dengan kita di situ. Yesus kenapa pergi ke sorga? Kenapa naik ke sorga yang kita hari ini peringati? Karena dia menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Seharusnya ini memberikan pengharapan bagi kita. Harusnya ini memberikan sukacita bagi kita. Harusnya ini memberikan sebuah iman yang kuat bagi kita. Bahwa kita punya Tuhan yang menyediakan tempat bagi kita. Yaitu berbicara tentang kekekalan. Yang kedua, kenapa Yesus naik ke sorga? Itu berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, di dunia ini dia sudah berbicara kepada murid-muridnya. Bahwa ketika dia naik ke sorga, Roh Kudus itu akan dicurahkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Jadi yang kedua, kenapa Yesus naik ke sorga? Tujuannya karena Roh Kudus itu dicurahkan.
Karena Yesus yang adalah 100% manusia, dia juga punya sisi kemanusiaan. Dia punya keterbatasan. Dia tidak bisa hadir omnipresent. Dia tidak bisa hadir di mana-mana. Sehingga dia merasakan bahwa kalau saya terus ada di dunia ini, waktu saya terbatas, tenaga saya terbatas, tubuh saya terbatas untuk orang-orang percaya. Sehingga dia harus ke sorga. Tujuannya apa? Supaya pribadi yang omnipresent, pribadi yang maha hadir, Roh Kudus yang maha hadir yang akan menyertai setiap kita orang-orang percaya itu dicurahkan ke dalam dunia ini. Katakan amin. Jadi kenapa kita terus memperingati supaya kita sadar, kita ingat, kita merenungkan kembali bahwa sekalipun Yesus naik ke sorga, ada Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Makanya Yesus bilang bahwa lebih berguna kalau dia pergi. Karena ada pribadi yang akan hadir bersama-sama dengan kita, yang akan ada bersama dengan kita. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan bahwa, tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, katakan saksiku. Di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan Bapak Ibu baik-baik, bahwa Yesus naik ke sorga dan dia menjanjikan untuk mencurahkan Roh Kudus, kuasa, penghibur itu bagi kita. Bukan hanya sekedar menyertai kita, tetapi kuasa itu akan memampukan kita menjadi saksinya. Amin. Jadi kuasa itu memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita kemampuan, memberikan kepada kita power untuk bisa bersaksi. Jadi kuasa yang diberikan Tuhan, yang dicurahkan ketika Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan itu bukan cuma sekedar menyertai kita. Itu bukan cuma sekedar menemani kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, tujuan daripada Roh Kudus itu dicurahkan, itu akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kuasa, di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata dunamis. Ini berbicara bukan cuma sekedar kuasa seperti biasa. Bukan hanya sekedar berbicara tentang kuasa yang bisa kita lihat di dunia ini. Tetapi kuasa yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini berbicara tentang kuasa yang bekerja secara efektif. Kuasa yang aktif, kuasa yang bertindak dalam kehidupan kita. Ini berbicara atau digambarkan seperti dinamit atau alat peledak yang dapat menghancurkan tembok penghalang, yang dapat menghancurkan sesuatu yang tidak bisa ditembus, itu kuasa. Jadi kuasa yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, itu bukan berbicara tentang kuasa yang biasa, tetapi itu berbicara tentang kuasa yang bergerak, yang efektif, yang akan menggerakkan kita untuk menembus penghalang-penghalang yang akan menghalangi kita untuk menjadi saksi di dunia ini. Amin. Itu berbicara tentang power, tentang kuasa. Jadi kuasa di sini bukan cuma sekedar kita berkuasa, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu. Kuasa itu akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mungkin Bapak Ibu selama ini berbicara, saya nggak sanggup untuk bersaksi. Saya nggak bisa berbicara, saya punya latar belakang yang tidak, atau orang yang tidak mampu berbicara, atau tidak muda, atau bukan orang yang pandai berbicara. Tetapi ketika kuasa itu turun atas kita, kuasa itu akan menembus penghalang-penghalang. Kuasa itu akan menembus hal-hal yang menghalangi kita untuk menjadi saksinya. Dan itu akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi berbicara tentang Roh Kudus Bapak Ibu, bukan cuma seperti yang kita lihat di gereja. Kita berbahasa roh, tangan kita gemetaran, kemudian mulut kita udah berbicara dengan bahasa-bahasa lidah. Itu tanda-tanda awal kita dipenuhi Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, hidup kita harus punya power, hidup kita harus punya kuasa untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Itu tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kemudian kita lihat berbicara tentang saksi. Saksi di sini berbicara atau kita ambil dari kata martus. Kemudian itu menjadi dasar daripada kata martir. Bapak Ibu kalau baca Kisah Para Rasul, di sana ada Stefanus yang menjadi martir. Itu tuh menjadi dasar di mana kata saksi atau martus itu berasal. Saksi di sini bukan berbicara tentang hanya menyaksikan atau hanya
berbicara tentang apa yang dilihat, tetapi menjadi saksi di sini berbicara tentang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, dan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu berbicara tentang saksi. Jadi menjadi saksi dengan bersaksi itu berbeda. Kalau kita cuma bersaksi, kita itu cuma keluar dari mulut. Oh, di sana ada Yesus, saya lihat menyembuhin orang, saya lihat seperti ini. Tetapi ketika kita berbicara bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, artinya kita telah melihat, kita telah mendengar, kita telah mengetahui, dan kita telah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Yesus nggak cuma sekedar naik ke sorga, Bapak Ibu, menyediakan tempat bagi kita. Tetapi ada tugas yang diberikan kepada kita, yaitu menjadi saksi-saksi di dunia ini. Tapi mungkin hari ini pertanyaannya Bapak Ibu, jikalau Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, apakah itu tempat belum tersedia bagi kita sehingga dia belum datang? Dari dulu yang namanya akhir zaman, ya sering kali kita ditakut-takutin, ya kalau udah ada bencana, kalau ada tsunami, kalau udah ada peperangan, sering muncul statement, oh ini udah mau kiamat, ini udah mau, oh Tuhan Yesus sudah mau datang dan sebagainya. Pertanyaannya hari ini, ya saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita berpikir bersama-sama. Jikalau Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, apakah tempat itu belum tersedia sehingga dia belum datang? Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berpikir secara logika. Yesus naik ke sorga itu diperkirakan sekitar tahun 30 Masehi. Karena dia lahir itu mungkin diperkirakan sekitar tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Kemudian dia melayani selama 33,5 tahun. Dan diperkirakan bahwa Yesus naik ke sorga itu sekitar tahun 30 Masehi. Dan sekarang tahun berapa Bapak Ibu? Tahun 2021. Artinya 2021 dikurangi 30 tahun. Artinya Yesus naik ke sorga sudah 1991 tahun. Coba berpikir baik-baik Bapak Ibu. Apakah selama itu Tuhan menyiapkan sorga bagi kita? Kalau kita baca Alkitab, Tuhan atau Allah menciptakan langit dan bumi ini hanya dalam 6 hari. Dia 6 hari bersabda, berfirman, kemudian terjadi semua lengkap di bumi ini. Itu hanya butuh 6 hari. Tetapi kenapa? Untuk mempersiapkan sorga, sampai hari ini butuh 1991 tahun. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Dari perenungan saya pribadi, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa bukan karena sorga itu belum tersedia. Amin. Bukan karena sorga itu belum rangkum. Bukan karena sorga itu belum atau masih dalam perencanaan. Bukan karena sorga itu belum siap untuk kita tempati. Tetapi dia masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi saksinya di bumi ini. Amin. Jadi bukan karena sorga itu belum sedia. Kita sungguh percaya bahwa mempersiapkan sorga bagi Tuhan itu adalah hal yang kecil. Kalau bumi dan beserta isinya ini hanya disiapkan dalam 6 hari, seharusnya sorga pun juga hanya dalam waktu sekejap. Tetapi pertanyaannya hari ini, kenapa dia belum datang? Kenapa dia belum datang untuk kedua kalinya? Karena dia masih memberikan kesempatan bagi saya dan saudara-saudara, Bapak Ibu di tempat ini, untuk kita boleh menjadi saksinya bagi dunia ini. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini mau buru-buru ke sorga? Mau buru-buru ke sorga? Amin. Atau mau pilih jadi saksinya di dunia ini? Kita buka dari Filipi 1 ayat 21 sampai 25. Filipi 1 ayat 21 sampai 25 di situ dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini ayat yang sering kita pakai di kedukaan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang perkataan Paulus pada waktu itu. Paulus bilang bahwa, atau Paulus berada di dua pilihan. Dan kematian yang dihadapi Paulus bukan seperti kematian yang kita hadapi Bapak Ibu.
Kematian yang dihadapi Paulus itu Tuhan karena kematian penderitaan. Dia ada dalam pelayanan, dia dirajam, dia dilempari batu. Kemudian dia bisa jadi dihukum gantung. Jadi kematian yang dihadapi Paulus pada waktu itu adalah kematian yang sulit. Kemudian di satu sisi kalaupun dia hidup dia itu juga adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Dia pelayanan ke sana kemari, kemudian dia ditentang oleh banyak orang. Kemudian dia mengalami kesulitan-kesulitan yang lainnya. Tetapi di sisi lain, Paulus sadar bahwa dia sudah memberikan buah di dunia ini. Tetapi di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 25 ini dia katakan bahwa lebih baik kalau dia tetap bersama-sama dengan jemaat. Paulus bilang, kalau saya mati ini saya udah untung. Pertama saya bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, dia sudah bersama-sama atau dia sudah menghasilkan buah. Waktu itu Paulus sudah membuka banyak gereja. Jadi kalaupun juga pada waktu itu dia mati, itu keuntungan bagi dia. Tetapi waktu itu dia sadar di dalam Filipi 1 ayat 24-25 dia tahu bahwa mungkin lebih baik dia mati. Dia pergi bersama-sama dengan Bapa di sorga. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah dia tinggal bersama dengan jemaat supaya dia bisa memberi buah, supaya dia bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di Filipi pada waktu itu. Amin. Lalu bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Pilihan kita apa? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin makin sulit, mungkin kita juga berbicara, oh mungkin lebih baik Tuhan datang. Mungkin lebih baik kalau Yesus segera datang menjemput kita. Mungkin kalau lebih baik kalau hidup ini, mungkin Tuhan panggil lebih cepat, lebih baik daripada kita di dunia ini menderita dan sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekali lagi bahwa keberadaan kita di dunia ini, kenapa Tuhan belum datang? Kenapa Tuhan belum menjemput kita? Kenapa kita hari ini masih diberikan napas untuk ada di dunia ini? Pertama, karena Tuhan masih mau kita menjadi saksinya. Tuhan masih mau kita menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan masih mau kita menjangkau orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa jangan kita terus melihat kenaikan Yesus hanya dari satu sisi. Kita jangan hanya melihat bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus melihat bahwa tujuan Yesus naik ke sorga adalah untuk memberikan atau kuasa bagi kita untuk menjadi saksinya. Amin. Di Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15 saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya akan bacakan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ini berbicara tentang saksi. Dari dulu Paulus sudah bilang kepada jemaat-jemaat di Filipi bahwa angkatan atau orang-orang yang ada di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang bengkok hatinya, mereka adalah orang-orang yang bercela, yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk itu selama kita ada di dunia ini, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan, dengan tidak beraib, supaya kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi saksi, bahkan kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah mereka. Amin. Ini berbicara tentang saksi Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau kita masih diberikan kesempatan bagi kita untuk ada di dunia ini, itu berbicara tentang kita memakai kesempatan yang ada untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Bukan soal takut mati, atau bukan soal takut kiamat, tetapi yang kita takutkan kalau Tuhan panggil kita, atau Tuhan datang, tetapi kita belum menghasilkan buah, atau belum menjadi saksi baginya. Amin. Mati itu cuma tunggu giliran Bapak Ibu. Kita akan semua akan mengalami hal yang sama. Itu cuma tunggu giliran. Kemudian juga yang namanya kiamat kita nggak tahu. Yohanes bilang bahwa kehadiran atau kedatangan Tuhan itu seperti pencuri yang datang. Kita nggak tahu kapan waktunya.
Untuk itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di momen-momen kita memperingati kenaikan Yesus pada hari ini, kita nggak perlu takut soal kematian, amin. Kita nggak perlu takut soal kiamat, amin. Tetapi yang kita takutkan adalah kalau Tuhan datang atau Tuhan panggil kita, kita belum menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Coba renungkan Bapak Ibu hari ini, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah anak-anak kita sudah percaya kepada Tuhan? Apakah anak-anak kita sudah percaya atau sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Apakah hari ini suami kita adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan? Apakah hari ini orang tua kita atau lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita sudah percaya sama Tuhan? Mari kita renungkan, selama kita menjadi orang Kristen, mungkin kita udah 20 tahun, 30 tahun. Berapa banyak jiwa yang kita bawa sama Tuhan? Berapa jiwa yang kita perkenalkan sama Tuhan? Ini berbicara tentang perenungan. Ketika Yesus nanti datang kemudian berjumpa dengan kita dan dia menanyakan buah-buah yang kita hasilkan. Apakah kita benar-benar sudah membawa jiwa-jiwa, sudah menghasilkan buah-buah bagi dia. Amin. Saya ulang kembali lagi. Filipi 2:14 ayat 15 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Ini kerinduan kita sebagai jemaat GPP KCBN. Kita rindu supaya kita menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan dunia. Amin. Kita rindu kita ini menjadi orang-orang bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan keluarga kita. Kita rindu kita ini menjadi bintang-bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan di lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan kampus kita. Untuk itu kita perlu melakukan atau memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa hari ini saya berbicara tentang lifestyle evangelism, karena itu berbicara tentang gaya hidup kita. Bagaimana gaya hidup kita yang tidak bernoda, tidak bercela, bagaimana gaya hidup kita yang tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, itu boleh dilihat orang dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menginspirasi orang untuk datang sama Yesus. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 2-3 mengatakan gini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dan hati kami yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Selain kita ini menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan dunia, kita juga adalah suratan yang terbuka, yang kehidupan kita dilihat oleh orang. Kita ini adalah surat Kristus. Hidup kita ini melambangkan Kristus. Jadi penting banget bagi kita pada pagi ini bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup kita ini harus menjadi hidup yang sesuai dengan standar Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah bintang-bintang di tengah kegelapan dunia. Kita ini adalah suratan Kristus yang mata semua orang melihat apakah Kristus itu ada di dalam diri kita. Apakah Kristus itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Untuk itu pagi ini saya mau bawa kepada Bapak Ibu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan perjalanan kekristenan kita selama ini? Apakah kita sudah menjadi dampak? Apakah kita sudah menjadi bintang-bintang yang bercahaya? Apakah kita sudah menjadi terang? Apakah kita sudah menjadi yang namanya suratan yang terbuka, suratan Kristus yang dilihat orang dalam kehidupan kita? Penting. Karena 2000-an tahun yang lalu, Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Tujuannya bukan hanya untuk menyertai kita, tetapi memampukan kita untuk menjadi saksinya. Apakah kehidupan kita hari ini sudah menjadi saksi? Amin Bapak Ibu. Apakah cara hidup kita, gaya hidup kita hari ini menjadi saksi atau melambangkan Kristus ada di dalam diri kita? Hari ini saya mau memberikan kepada Bapak Ibu ada 3 hal yang penting untuk membangun gaya hidup penginjilan. Atau 3 hal penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlukan supaya hidup kita ini boleh menceritakan Kristus. Hidup kita ini boleh menceritakan Kristus. Hidup kita ini boleh menjadi terang,
boleh menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Hidup kita ini boleh menjadi suratan Kristus. Yang pertama, itu berbicara karakter. Karakter itu sangat penting dalam kehidupan kita. Yesus waktu membentuk murid-muridnya selama 3,5 tahun, Yesus nggak hanya berbicara firman kepada mereka. Yesus waktu memberikan atau menyiapkan murid-muridnya, Yesus nggak hanya berbicara tentang hal-hal rohani bagi mereka, tetapi satu hal yang Yesus tekankan bagi mereka adalah karakter. Kita lihat bersama-sama bahwa di dalam pelayanan atau pemuridan Yesus, kita tahu bahwa 12 murid itu memiliki karakter atau background yang berbeda-beda. Salah satu contoh yang kita ambil adalah Petrus. Petrus itu terkenal dengan orang-orang yang suka ragu-ragu. Dia pengen menonjol sendiri, pengen menang sendiri. Kemudian dia juga seringkali gegabah. Itu adalah karakter-karakter yang tidak layak sebenarnya. Bahkan di akhir daripada pemuridan daripada Yesus, dikatakan bahwa Petrus itu sampai menyangkal Yesus selama 3 kali. Itu berbicara tentang karakter. Dan apa yang terjadi di sana? Dikatakan bahwa dari melihat karakter-karakter daripada murid-murid Yesus, sebenarnya mereka tidak qualified untuk menjadi saksi Kristus. Mereka sebenarnya tidak layak untuk menjadi saksi. Karena karakter mereka yang begitu buruk, karakter mereka yang tidak masuk dalam aturan pada waktu itu. Tetapi setelah melihat, atau kita melihat bahwa setelah pencurahan Roh Kudus, karakter Petrus diubah. Karakter Petrus diubah pada waktu itu. Dan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita hari ini. Bahwa karakter di dalam diri kita ini juga menentukan bagaimana keefektifan kita dalam menginjil. Karakter hidup kita, cara hidup kita, sifat kita, watak kita, itu juga menentukan bagaimana keefektifan kita dalam menjadi saksi. Mungkin pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah karakter itu bisa diubah? Orang dari kecil kita udah dibentuk sebagai orang yang malas, kita udah dibentuk sebagai orang yang egois, kita udah dibentuk di dalam keluarga sebagai orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Apakah itu bisa diubah? Pertanyaannya hari ini kita melihat pada kehidupan daripada Petrus itu sendiri. Petrus setelah menerima kuasa, Petrus setelah menerima Roh Kudus, karakternya berubah total. Dari orang yang ragu-ragu, dari orang yang pengen menonjol sendiri, dari orang yang kemudian waktu itu dia menyangkal Yesus. Dia menjadi orang-orang yang dipakai Yesus secara luar biasa. Perhatikan baik-baik karakter kita akhir-akhir ini Bapak Ibu. Karena kalau karakter kita nggak sesuai dengan karakter Kristus, apa yang orang mau lihat dalam kehidupan kita? Kalau karakter kita ini nggak sesuai dengan standar firman Tuhan, bagaimana kita mau bersaksi? Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Banyak dari kita yang sebenarnya udah ngucapin firman. Banyak dari kita yang sebenarnya udah nginjilin orang lain. Tetapi kenapa mereka belum berubah? Kenapa penginjilan yang kita lakukan tidak begitu efektif? Kenapa kesaksian kita tidak bisa membawa banyak orang datang sama Tuhan? Pertanyaannya atau jawabannya ada pada karakter kita yang belum sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita perlu memperhatikan karakter kita. Karena karakter kita itu akan menentukan bagaimana keefektifan kita di dalam menjadi saksinya. Ini satu fakta Bapak Ibu, bahwa lebih mudah memenangkan orang yang belum kita kenal daripada mereka yang ada di dalam rumah kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Lebih mudah memenangkan orang yang belum kita kenal. Kita ketemu orang di pasar, kita ajak ke gereja, kadang itu lebih gampang daripada mengajak orang yang ada di dalam rumah kita. Suami kita sudah bersama dengan kita 2 tahun, 3 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dia gak pernah ke gereja. Mulut kita udah berbusa, mulut kita udah setiap minggu ngajakin ke gereja, tapi kok kayak gak efektif. Kenapa? Karena faktanya seperti itu. Bahwa lebih mudah memenangkan orang yang belum kita kenal daripada mereka yang ada di dalam rumah kita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Itu berbicara tentang karakter. Karena orang di sekitar kita itu tahu betul karakter kita seperti apa. Orang yang ada di dalam rumah kita itu tahu betul karakter kita seperti apa. Jadi ketika kita ngomongin firman ke mereka, kita nyampain kesaksian kepada mereka, kita nyampain tentang hal-hal yang berbau rohani kepada mereka, mata mereka akan melihat langsung pada karakter kita. Makanya jangan heran,
Banyak dari mereka yang berkata, hidup lu aja belum benar, lu ngajakin ke gereja. Ya, hidup lu aja belum sesuai dengan apa yang ngomong, cuma ngomong dan segala macam. Itu hal yang lumrah yang kita dapat di dalam ketika kita atau sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu pagi ini Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan karakter kita dengan baik. Karena karakter yang tidak baik, karakter yang tidak sesuai dengan standar firman Tuhan, itu justru akan menjadi batu sandungan ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan sekali lagi, di Korintus 9 ayat 27 tadi dikatakan bahwa tetapi aku melatih tubuhku. Paulus bilang gini, aku melatih tubuhku dan menguasainya. Kita harus menguasai dan melatih tubuh kita, termasuk karakter kita. Sehingga ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai kita ditolak. Amin. Hari ini mari kita renungkan baik-baik Bapak Ibu. Apakah karakter kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Atau karakter kita itu menginspirasi orang lain untuk datang sama Tuhan? Kita cuma punya dua pilihan. Karakter kita membawa orang datang sama Tuhan, atau karakter kita membawa orang jauh atau meninggalkan Tuhan. Amin. Kita lihat lagi di 1 Timotius 4 ayat 12, di sini dikatakan, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini semuanya berbicara tentang karakter, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa jadilah teladan. Kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita supaya itu menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan. Teladan-teladan apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Pertama berbicara tentang perkataan. Kalau perkataan kita masih perkataan yang mengutuk, bagaimana orang mau percaya kalau kita ngomongin firman? Kalau perkataan kita masih perkataan yang sumpah serapah, segala macam keluar dari situ, kata-kata kasar, kata-kata binatang keluar dari situ. Gimana orang mau percaya kita mau datang atau orang mau percaya kepada kita kalau kita ngomongin firman? Amin. Ini fakta dalam kehidupan kekristenan kita. Kemudian berbicara tentang tingkah laku. Kita ngomongin firman tetapi tingkah laku kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mau menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan? Itu yang terjadi seringkali di lingkungan kita. Itu yang seringkali terjadi di dalam rumah kita Bapak Ibu. Kemudian juga berbicara tentang kasih. Karena kekristenan itu identik dengan kasih. Orang udah nangkap bahwa Kristen itu identik dengan kasih, tetapi kasih kita itu dingin. Kasih kita itu adalah kasih yang bersyarat kepada orang lain. Kasih kita itu adalah kasih yang pelit dan segala macam. Bagaimana itu mau menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan? Kemudian juga berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang kesucian, berbicara tentang hal segala macam, berbagai macam karakter dalam kehidupan kita. Kita perlu memperhatikan itu Bapak Ibu. Karena karakter itu akan menentukan seberapa efektif kita membawa orang-orang datang sama Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi mungkin kita berbicara hari ini, ngomong gampang, tapi karakter itu sulit diubah. Petrus sudah membuktikan bahwa ketika Roh Kudus itu turun, Roh Kudus itu menguasai hidupnya, karakternya berubah. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus di dalam mengubah karakter kita. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus di dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus supaya kita menjadi teladan. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus supaya kita bisa memiliki perkataan-perkataan yang membangun tingkah laku yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita perlu Roh Kudus supaya kita punya kasih, kita punya kesetiaan, dan kita hidup dalam kesucian akan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, jadi ini bukan berbicara atau ini berbicara tentang real dalam kehidupan kita. Karena penginjilan itu bukan cuma berbicara dari mulut ke mulut. Ada beberapa orang yang emang dipanggil secara khusus untuk menginjil. Mereka pergi ke rumah-rumah, door to door, dari pintu ke pintu, mereka pergi ke jalan-jalan dan mereka langsung nodong orang untuk berbicara atau untuk memberikan atau menantang mereka untuk percaya Yesus. Tapi nggak semua daripada kita itu dipanggil. Kita nggak punya karunia-karunia penginjilan, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Untuk itu penting bagi kita hari ini untuk melihat atau memperhatikan bagaimana karakter kita. Karena dari karakter kita itu akan menentukan orang akan datang sama Tuhan. Kemudian yang kedua, itu juga berbicara tentang komitmen. Jadi hari ini kita bahas 3C
Ya, bagaimana kita memiliki gaya hidup yang menginjil. Pertama itu adalah karakter, dan yang kedua itu adalah komitmen. Komitmen dalam bahasa Indonesia, terjemahan atau pengertian dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai mengikatkan atau melekatkan atau berpegang teguh pada prinsip apapun yang terjadi. Itu berbicara tentang komitmen. Dan dunia sekarang sedang kehilangan orang-orang yang punya komitmen. Amin. Untuk itu kita sebagai orang-orang percaya harus punya ini Bapak Ibu. Kita nggak cuma punya karakter, tetapi kita juga punya komitmen dalam kehidupan kita. Yesus dalam mempersiapkan murid-muridnya selama 3,5 tahun, Yesus juga melatih tentang komitmen. Kalau kita baca cerita Yesus dalam mempersiapkan murid-muridnya, Yesus itu nggak janjiin apa-apa kok ke mereka. Waktu Yesus panggil ke-12 murid, Yesus cuma bilang, ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Pada waktu itu murid-muridnya nggak tahu atau nggak punya pandangan bahwa nanti mereka akan jadi apa. Tetapi yang Yesus sedang latih bagi mereka, itu berbicara tentang komitmen. Bayangkan Bapak Ibu selama 3,5 tahun ikut Yesus, ya, toh ujung-ujungnya mereka juga kecewa karena Yesus disalib. Itu melatih komitmen dalam kehidupan mereka. Tetapi karena komitmen itu sudah dilatih dalam kehidupan mereka, kita tahu bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi saksi-saksi yang dipakai Tuhan secara luar biasa ke seluruh dunia. Sekalipun mereka menghadapi penderitaan, yang namanya komitmen itu tetap ada dalam hidup mereka. Sekalipun mereka dihadang pada namanya kematian, yang namanya komitmen itu tetap ada dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa untuk menjadi saksinya di dunia ini, kita perlu juga yang namanya komitmen dalam kehidupan kita. Di 2 Timotius 4 ayat 6 di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini tulisan atau surat Paulus kepada Timotius. Di situ dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini semuanya berbicara tentang komitmen. Kalau kita baca Alkitab, ternyata Timotius itu masih sangat muda, dan dia harus berhadapan dengan tantangan-tantangan dalam pelayanan. Dia harus berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang Timotius yang masih muda, diperkirakan pada waktu itu usianya masih 30-an, tetapi dia sudah diberikan tugas pengembalaan. Dia harus mengembalakan orang-orang yang lebih tua dari dia. Dia harus mengembalakan orang-orang yang lebih pintar dari dia. Kalau Timotius mau mundur pada waktu itu, kalau Timotius mau menyerah pada waktu itu bisa terjadi. Tetapi yang kita lihat di sini, Paulus bilang kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu berbicara tentang komitmen. Dan ini yang sedang dicari di tengah-tengah kita sebagai orang-orang Kristen. Gimana kalau hidup kita aja nggak komitmen? Amin. Bagaimana kita mau menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan kalau kita aja nggak komitmen? Hari ini kita diberkati, kita boleh on fire, kita boleh sukacita, kita boleh rajin ke gereja, tetapi ketika kita menghadapi masalah, kita jadi mundur daripada Tuhan. Lalu di mana komitmen kita Bapak Ibu? Bagaimana kita mau menginspirasi banyak orang kalau kita nggak punya komitmen di dalam mengikut Tuhan? Bagaimana kita mau menginspirasi orang kalau kita gagal di dalam membangun komitmen kita? Bukankah itu menjadi batu sandungan? Begitu juga dengan teman-teman atau kita yang di dalam pelayanan. Bagaimana kita mau menginspirasi orang kalau kita nggak komitmen dalam pelayanan? Ketika kita lagi nggak punya masalah kita melayani, kemudian kita punya masalah kita kemudian mundur dari pelayanan, bagaimana kita mau menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan? Ini penting Bapak Ibu untuk kita hidup dalam komitmen. Kita gagal dalam membangun komitmen karena kita menempatkan perasaan kita di atas komitmen. Amin. Seringkali kita gagal untuk menjadi orang Kristen yang berkomitmen sama Tuhan karena kita tempatkan perasaan kita di atas komitmen kita. Kita menempatkan, kita mementingkan perasaan kita. Kita sakit hati dengan gereja, kemudian kita tinggalin gereja. Lalu di mana komitmen kita? Gimana kita mau menginspirasi orang-orang di luar sana untuk masuk ke dalam gereja kalau kita sendiri nggak punya komitmen sama Tuhan? Kemudian kita mungkin
Oh, nggak dilayani dengan baik di gereja. Kita memakai perasaan kita, akhirnya kita meninggalkan gereja. Lalu di mana letak daripada komitmen kita kepada Tuhan? Kalau kita nggak komitmen dengan gereja, kita nggak komitmen dengan Tuhan, kita nggak komitmen hidup benar di luar sana, ya kita, kehidupan kita, seringkali melakukan yang benar, melakukan yang salah, kita nggak konsisten dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menginspirasi orang untuk datang sama Tuhan? Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mungkin bekerja, ya, kemudian di pekerjaan kita dikasih pekerjaan, kemudian kita dikasih tanggung jawab dan kita nggak punya komitmen. Bagaimana mau menginspirasi orang-orang di situ untuk datang sama Tuhan? Amin. Penting banget Bapak Ibu, ya, untuk kita punya yang namanya komitmen. Bukan hanya sama Tuhan, tetapi sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita penting untuk punya ini. Karena ketika kita punya komitmen, orang akan tahu bahwa kita adalah saksinya, kita adalah suratan yang terbuka. Ada sesuatu yang orang lihat dalam diri kita, yaitu karakter, komitmen. Kuasa atau dinamos yang kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, akan memampukan kita untuk menghidupi komitmen kita kepada Tuhan, bahkan ketika masa-masa sulit terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita tetap komitmen ikut Tuhan, sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang sulit, itu akan menjadi kesaksian, itu akan menjadi inspirasi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Oke. Seberapa banyak di antara kita yang masih punya komitmen ikut Tuhan? Amin. Sekalipun gak punya duit, ya, sekalipun pekerjaan kita gak ada, sekalipun kita lagi diproses habis-habisan sama Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang masih komitmen ikut Tuhan? Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, 3C yang terakhir itu berbicara tentang kompetensi, keahlian. Kompetensi kita ini apa? Seringkali kita ini cuma jago di gereja Bapak Ibu. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau kita cuma jago kandang? Amin. Di gereja kita begitu kudus, kita begitu mengandalkan Tuhan, kita begitu beriman. Tetapi ketika kita dilepas ke dunia kerja, ketika kita dilepas ke dunia sekuler, kita nggak punya kompetensi apa-apa. Penting bagi kita, bagaimana untuk menjangkau dunia, bagaimana untuk mempengaruhi tempat kerja di mana kita berada, kita mesti punya ini, kompetensi. Kita mesti punya yang namanya skill, kita perlu punya yang namanya kompetensi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat, murid-murid Yesus itu nggak cuma serta-merta diajak Yesus, dimuridkan, kemudian mereka menerima kuasa, kemudian mereka langsung menginjil. Kalau kita lihat step by step, tahap-tahap Yesus membentuk murid, sebenarnya Yesus juga membentuk atau melatih kompetensi dalam diri mereka. Walaupun itu kita nggak sadar Bapak Ibu. Di Lukas 10 ayat 1 dikatakan bahwa kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ini berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid pada waktu itu. Itu berarti bahwa sebenarnya selama mereka dilatih selama 3,5 tahun, Yesus peduli dengan kompetensi mereka. Yesus peduli dengan keahlian mereka. Yesus peduli dengan skill yang mereka punya. Sehingga ketika Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu akan memampukan keahlian yang mereka sudah punya sebenarnya. Roh Kudus itu akan memampukan atau memakai skill yang mereka punya sehingga mereka efektif menjadi saksi-saksi Kristus. Itu penting banget bagi kita untuk memiliki kompetensi. Penting banget bagi kita untuk memiliki skill dalam kehidupan kita. Karena enggak semua daripada kita itu dipanggil secara full time untuk ikut Tuhan. Kita enggak semuanya dipanggil secara full untuk melayani, kita semuanya enggak dipanggil secara full untuk menginjil. Lalu bagaimana atau kapan waktunya kita bisa menginjil, kapan waktunya kita bisa menjadi saksi, adalah ketika kita ada di tempat-tempat pekerjaan di mana Tuhan tempatkan kita. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau kita di tempat kerja aja melempem, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita dikasih pekerjaan kita nggak bisa ngerjain, ya, atau di kampus, ya, IP kita itu IP yang paling kecil, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana, atau misalkan
kita di sekolah, kita nggak dapat peringkat apa-apa. Kita menjadi ranking terbelakang daripada semua siswa yang ada. Lalu bagaimana kita mau menjadi dampak? Bagaimana mereka mau melihat Kristus yang ada di dalam diri kita? Kalau kita aja nggak mampu, kita aja nggak sanggup. Untuk itu penting bagi kita hari ini Bapak Ibu. Bagaimana untuk kita memenangkan kota, bagaimana untuk memenangkan negara, bangsa ini. Salah satunya adalah kita harus membekali diri kita dengan kompetensi. Amin. Bagaimana kita bisa mengubah pemerintahan kita? Bagaimana kita untuk bisa menyisipkan nilai-nilai kerajaan yang ada di sana? Ya melalui orang-orang yang akan ada di sana. Melalui orang-orang yang ahli dalam bidang politik dan sebagainya. Melalui anak-anak Tuhan yang mengerti atau paham dengan benar tentang dunia politik. Untuk itu kita perlu banget untuk membekali diri kita dengan kompetensi-kompetensi. Di youth selalu kita dorong untuk mereka bisa kuliah, mereka bisa sekolah. Sekalipun mereka harus kerja sambil kuliah dan sebagainya, itu sangat penting karena tujuannya adalah supaya mereka bisa menjadi dampak. Tujuannya adalah supaya mereka boleh menjadi saksi lewat perbuatan tangan mereka, lewat pekerjaan mereka, mereka boleh menjadi saksi di sana. Kira-kira coba saya bawa Bapak Ibu kepada pola pikir atau kepada pandangan. Gimana kalau kita bersaksi, tetapi kita aja nggak punya pekerjaan? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita bersaksi tetapi ya pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita aja kita nggak bisa kerjakan dengan baik? Bagaimana orang mau melihat kuasa yang ada di dalam diri kita? Katanya kuasa itu membangkitkan. Katanya kuasa itu memampukan. Katanya orang Kristen punya Roh Kudus yang memberikan ide-ide kreatif, tetapi kok dikasih pekerjaan malah kerjaan yang nggak dikerjakan dan sebagainya. Ini bukan berbicara tentang kita yang di dalam Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi saksi di sini, ya saya percaya bahwa semua kita tuh sudah percaya sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak perlu jadi saksi di tempat ini. Bukan berarti kita nggak perlu menjadi saksi atau bersaksi di tempat ini. Tetapi tujuan utama kita bukan untuk menjadi saksi di dalam gereja, tetapi tujuan utama kita adalah menjadi saksi di luar sana, di dunia-dunia sekuler. Amin. Kenapa kita punya nama Christ Blessed Nation? Karena kita punya kerinduan, kita punya visi, kita punya misi untuk memberkati bangsa ini. Amin. Bagaimana caranya kita memberkati bangsa ini? Melalui kompetensi-kompetensi yang kita punya. Amin. Kalau kita datang ke pemerintahan, langsung ngomongin firman, itu pasti nggak diterima. Tetapi kalau kita datang ke pemerintahan, masuk ke dalam dunia politik, kemudian kita punya yang namanya kompetensi di sana, kita punya skill yang bagus di sana, kita punya berdampak, maka secara tidak langsung orang akan mengenal Kristus. Dan itu yang sedang kita doakan. Setiap hari kami berdoa di pastoral, kami berdoa supaya Bapak Ibu jemaat GPP KCBN, dimanapun kita ditempatkan, di dalam pekerjaan kita, sekalipun itu mungkin pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang mungkin dianggap sepele orang-orang, tapi kalau kita mau efektif di situ, kita akan bisa menjadi dampak di situ. Amin. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita semua hari ini menjadi saksi di tempat-tempat atau di pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah tempat ini akan penuh? Amin, pasti. Ya, saya di pastoral, kalau data jemaat kadang saya tanya mereka, tahu gereja ini dari mana? Mereka kadang bilang, oh saya tahu dari teman kerja saya. Atau di kantor saya mengikuti ibadah pada hari Jumat, walaupun sebelumnya saya orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tetapi karena saya di kantor ada persekutuan, saya ikut, akhirnya saya percaya sama Tuhan. Kita rindu hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Kita rindu, kita ini bukan hanya menjadi orang yang jago kandang di dalam gereja, kita begitu loncat-loncat, kita begitu penuh dengan iman, tetapi ketika kita keluar, kita nggak efektif di luar sana. Kita rindu dan kita doakan, dimanapun tempat atau Tuhan menempatkan kita harus bisa menjadi dampak. Salah satunya dengan cara kita punya yang namanya kompetensi. Amin. Dimanapun Bapak Ibu saat ini dipercayakan pekerjaan apapun, lakukan dengan sepenuh hati. Minta hikmat kepada Roh Kudus supaya kita bisa mengerjakannya dengan baik, supaya melalui pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita boleh menjadi dampak. Amin.
Yang terakhir, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, kita buka dari Ulangan 35 ayat 30 sampai 35. Saya undang pemusik untuk naik ke mimbar. Ulangan 35 ayat 30 sampai 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Ayat 30 di situ dikatakan, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, perhatikan Bapak Ibu, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Katakan amin. Yakni untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Katakan amin. Ini berbicara tentang bagaimana roh Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Mungkin kita berbicara bahwa Roh Kudus itu hanya berbicara di perjanjian baru. Tetapi dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35, kita melihat bagaimana roh Allah bekerja atas orang yang percaya. Perhatikan baik-baik, di situ dikatakan bahwa dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan, dan dalam segala macam pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu hari ini berbicara, bagaimana saya mau berdampak, bagaimana saya mau bersaksi. Setiap saya melakukan pekerjaan sepertinya gagal. Kalau saya dikasih pekerjaan tuh sepertinya saya nggak bisa kerjakan dengan baik. Tetapi firman ini memberikan keyakinan bagi kita. Bahwa ketika roh Allah itu turun atas hidup kita, roh Allah akan memampukan kita menjadi orang-orang yang efektif. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Tidak ada yang sulit. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita mau mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan bahwa ketika Roh Kudus itu turun bagi kita, Dia akan memampukan kita menjadi saksinya. Termasuk di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini. Amin. Roh Kudus itu akan tercurah bagi kita. Itu akan memberikan ide bagi kita bagaimana untuk melaksanakan pekerjaan kita. Bagaimana untuk mengembangkan bisnis kita. Bagaimana untuk belajar dengan baik di dalam kampus dan sekolah. Supaya dari kehidupan kita itu akan melihat atau akan terlihat karya-karya Roh Kudus. Sehingga orang akan melihat Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Amin. Seberapa banyak di antara kita hari ini yang rindu menjadi saksi-saksi Kristus? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Kita rindu bahwa gereja ini akan bergerak terus maju. Ini bukan cuma tugas gembala, tugas pendeta, tetapi tugas kita semua yang ada di tempat ini pada hari ini. Bagaimana caranya untuk memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa? Kita bersaksi di tempat-tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Di dalam rumah kita, di lingkungan kita, di sekolah kita, di kampus kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang menjemput kita yang kedua kalinya, Dia mendapati kita adalah orang-orang yang setia. Dia mendapati kita dengan buah-buah yang begitu lebat di tangan kita. Karena kita sudah menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Firman-Mu Tuhan sudah disampaikan Tuhan. Ini tugas Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Tidak ada yang tidak mudah. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu itu Tuhan akan memampukan kami Bapa. Mari Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, kita merenungkan kebenaran Tuhan pada pagi ini. Mari kita renungkan, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang yang percaya sama Tuhan? Dan selama kita menjadi orang Kristen, apakah kita sudah menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita? Misalkan hari ini Tuhan datang, apakah Dia mendapati buah-buah karena kita sudah memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Apakah Dia menemukan bahwa kita adalah saksi nyata daripada Kristus ada di dalam diri kita? Mungkin Bapak Ibu hari ini berbicara, jadi saksi itu sulit. Saya udah kehilangan kepercayaan. Saya nggak bisa mengembangkan diri saya. Saya udah berkali-kali gagal. Saya udah sulit dipercaya orang. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Roh Kudus bukan hanya dicurahkan di hari Pentakosta, tetapi hari ini Roh Kudus yang sama, yang punya kuasa, yang punya power yang sama, juga akan memampukan kita. Mari Bapak Ibu kita buka hati kita bersama-sama. Haleluya Bapak. Engkau selidiki hati kami Tuhan. Apakah karakter kami Tuhan sudah sesuai dengan Engkau mau Bapak? Selidiki komitmen kami Tuhan. Bahkan bawa kami pada perenungan Tuhan, apakah kami selama ini sudah melatih kompetensi kami? Apakah kami sudah memaksimalkan ketika kami diberikan pekerjaan Tuhan? Ya radabasyenani karadaba. Amin Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya Bapak. Makasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap umat-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Haleluya Bapak, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ku sembah. Amin Yesus, haleluya. Yesus ku sembah. Amin Yesus, haleluya Bapa. Segenap hatiku. Di dalam penyembahan kami Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan boleh datang. Roh Kudus-Mu Tuhan boleh membuka hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ada Spirit-Mu Tuhan mengalir Tuhan yang akan memampukan kami jadi saksi-Mu Bapa. Yang akan memampukan kami Tuhan jadi anak-anak-Mu Bapa. Yang memampukan kami Tuhan menjadi suratan yang terbuka. Yang memampukan kami Tuhan menjadi bintang-bintang yang bercahaya Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia Bapa. Oh ya rada basyena di kurada baba. Dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekalilah katakan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Engkau yang butuh Roh Kudus hari ini.
Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah berjuang untuk lepas daripada karakter-karakter yang seringkali membuat kita jadi batu sandungan, tetapi sulit. Pagi ini Roh Kudus ada di tempat ini yang akan memampukan kita. Mungkin selama ini Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen, kita kadang sulit untuk punya komitmen di hadapan Tuhan. Kita kadang sulit untuk menjadi orang-orang yang berkomitmen. Kita seringkali labil, kerohanian kita turun naik. Komitmen kita kepada Tuhan seringkali turun naik. Kadangkala kita begitu menggebu-gebu sama Tuhan, tetapi di sisi lain kadang kita gak punya hati buat Tuhan. Hari ini Roh Kudus yang sama juga akan memampukan kita menjadi orang-orang yang berkomitmen. Bahkan hari ini mungkin Bapak Ibu yang datang dengan kegagalan, Bapak Ibu yang datang dengan usaha-usaha yang gagal, pekerjaan yang gagal. Mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini dalam kondisi di mana Bapak Ibu sedang di PHK, tidak mengalami perpanjangan kontrak dalam pekerjaan, atau selama ini mungkin Bapak Ibu melakukan pekerjaan tetapi itu selalu gagal dan gagal. Dan mungkin kita hari ini sudah mulai mempertanyakan kuasa Tuhan ada di mana. Tetapi hari ini, mari sekali lagi kita angkat tangan kita dan kita katakan bahwa kami menyembah Engkau. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Kami membutuhkan urapan yang lebih Bapa, yang akan memampukan kami Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Kami rindu Tuhan ada kuasa yang baru Tuhan Engkau curahkan Tuhan. Kami rindu Tuhan ada kepenuhan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan pada pagi ini. Kami buka Roh Kudus-Mu Tuhan boleh mengalir bagi setiap pribadi lepas pribadi Bapa. Roh Kudus yang akan memampukan kami jadi saksi-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami jadi anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami Tuhan menjadi terang Tuhan di luar sana Tuhan. Oh haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan, haleluya. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terbuka Bapa. Ini tanda kerendahan hati kami bahwa kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Roh-Mu Bapa. Kami butuh Tuhan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan kami tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan kami tidak bisa berdampak Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan membawa orang-orang untuk datang mengenal-Mu Bapa. Makasih ya Yesus, makasih Tuhan. Dan kekuatan. Oh haleluya Bapa. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami jadi terang-Mu Tuhan, bukan hanya di tempat terang, tapi kami mau Tuhan jadi terang di tempat yang gelap Bapa. Kau pakai kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kita sudah mendengar firman yang luar biasa hari ini. Kita semua diberkati. Amin. Amin. Roh Kudus akan memimpin kita, Roh Kudus akan mengubah karakter kita, mengubah komitmen kita, dan
memberikan skill. Saya bersaksi sedikit. Saya sekolah hanya jurusannya juga tukang masak di perhotelan. Saya nggak belajar nih pengembalaan. Saya nggak belajar memimpin perusahaan. Kami nikah dari nol. Rumah saja nggak punya. Tapi janji Tuhan, Roh Kudus membawa kami dalam satu perubahan demi perubahan. Bahkan saya pernah supply alat-alat roket untuk 8 lembaga antariksa penerbangan. Saya ke Pamengpek, di Garut di bawah sini, dengan 8 orang dari China, profesor-profesor. Saya sendiri nggak bisa bahasa Chinese, bahasa Inggris saya juga banyak salahnya gitu. Tapi kok saya mampu gitu. Kalau saya merenungkan hari ini, saya sendiri bingung. Tapi semua saya percaya karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Roh Kudus yang ada bersama kita. Amin. Amin. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dalam kita. Kita harus punya komitmen. Kita harus merubah karakter kita. Termasuk karakter itu rendah hati, mau belajar, mau dengar dari orang, mau banyak tanya, sehingga kita mempunyai skill, kemampuan, dunamos yang bisa meledak, yang ada sudah di dalam kita. Kristus yang membangkitkan Yesus sampai membawa dia naik ke surga. Roh Kudus maksud saya, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, yang membawa dia naik ke surga. Sekarang ada bersama kita. Amin. Itu juga sama dengan roh yang melayang-layang di muka bumi sebelum dunia dijadikan. Melayang-layang dan dia berfirman, maka jadilah segalanya. Dia akan memampukan kita. Haleluya. Tadi saya mendengar pengumuman, tapi saya akan tambahkan. Ini hari rencananya guru-guru sekolah minggu akan kunjungan ke anak-anak sekolah minggu. Mungkin sudah tempatnya sudah ditentukan. Tolong orang tua membantu supaya anak-anaknya ikut dan kita berdoa supaya tetap memakai protokol kesehatan. Walaupun anak-anak kumpul, tapi tetap terjaga. Dan saya percaya generasi dari anak-anaklah perlu kita bina. Jangan sampai kita lepaskan begitu saja. Karena kalau bambu itu sudah bengkok, akan susah diluruskan. Lebih baik waktu dia masih muda, kita luruskan dia dari sekarang. Amin. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar,
Dia hidup. Saya merasa nyanyinya tadi keterlambatan, kayak seperti kurang bergairah gitu. Kita ini kan karismatik, coba disepetin ini ya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Anak Allah, Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, Mensucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia yang memegang hari esok kita. Amin. Dia yang memegang hari esok kita. Amin. Oleh karena itu kita perlu dengar-dengaran akan Dia. Kita bisa melewati itu semua. Kalau kita percaya. Kita boleh percaya. Karena kita mendengar firman-Nya. Karena kita mendengar janjinya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena Engkau mati. Tetapi Engkau bangkit. Engkau hidup. Dan naik ke surga. Bahkan Engkau memberikan roh-Mu yang hidup itu. Ada bersama kami. Roh itu yang akan memimpin kami. Roh itu yang akan membimbing kami. Roh itu yang melindungi kami. Roh itu yang membawa kami di dalam keberhasilan. Bahkan bila diizinkan, roh itu juga membawa kami di dalam penderitaan. Tapi seperti firman-Mu tadi Tuhan, kami tidak akan mengeluh, kami tidak akan bersungut-sungut, tetapi kami bahkan bersukacita karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh itu, yaitu roh Yesus, ada bersama kami. Sama seperti Yesus waktu ada di muka bumi, bersama-sama dengan murid-muridnya. Muridnya mengalami Yesus. Kami juga akan mengalami Yesus. Kami akan mendengar suaranya. Kami akan melihat Dia Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami percaya akan setiap janji-Mu. Kami percaya akan setiap janji-Mu. Kami percaya kami akan berubah Tuhan. Karakter kami yang buruk, karakter kami yang kurang baik, akan Engkau ubah. Kami percaya Tuhan. Komitmen kami yang selama ini abu-abu, yang selama ini tidak punya pendirian, mulai hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau hidup dan Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, yang menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya.
Kami percaya. Kami berkomitmen Tuhan untuk mentaati setiap perintah-Mu. Kami berkomitmen Tuhan untuk berubah. Kami berkomitmen. Di mana kami pergi, kami adalah bintang. Kami adalah janji-Mu. Kami adalah firman yang hidup. Dan kami percaya di dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup itu. Yang membawa kami kepada kehidupan. Yang membawa kami kepada kebahagiaan. Yang membawa kami kepada sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memampukan kami dengan hikmat, dengan pengertian. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Engkau sendiri berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Engkau lakukan, juga kami mampu lakukan, bahkan kami bisa melebihi. Terima kasih Tuhan akan Roh Kudus. Biarlah kami mulai hari ini mau belajar lebih peka, mau belajar lebih dekat. Biarlah kami hari ini mulai mau melatih diri kami. Walaupun latihan sering kami menderita, tapi kami percaya Tuhan, kami ini adalah anak-Mu. Kami adalah ahli waris daripada janji-Mu. Apa yang Engkau janjikan di dalam setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu, Engkau taruh dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh teguh, berdiri seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Kami tidak goyah ke kiri ke kanan dengan pengajaran-pengajaran yang dari manusia. Tapi Engkau berkata, urapanku itu yang akan mengajar kamu. Biarlah Tuhan kami minta, di dalam nama Yesus, Roh Kudus itu akan mengajar pribadi lepas pribadi. Begitu juga termasuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Guru-guru sekolah minggu hari ini akan mengunjungi mereka. Biar satu kebahagiaan, sukacita yang luar biasa akan mereka terima. Karena guru-guru membawa urapan yang daripada Tuhan, membawa sukacita yang daripada Tuhan. Guru-guru akan mengajar seperti Engkau mengajar murid-murid. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur gereja-Mu dimulai bukan dari keinginan daging, dimulai bukan karena keinginan manusia, tapi karena Roh-Mu yang menuntun kami ke tempat ini. Roh yang memulai, biarlah Roh Kudus juga yang akan mengakhiri. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Pastor Reagan yang sudah mengupas firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau urapi dia, Engkau pakai dia. Satu hal yang kami khusus berdoa hari ini untuk dia Tuhan. Biarlah segera dia mendapat pasangan. Karena tanggung jawab memberitakan firman akan terus bertambah-tambah. Dia akan menjadi gembala dari kawanan domba, jemaat-Mu, youth. Biarlah dia mempunyai seorang pendamping yang bijaksana. Seorang pendamping yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang seturut dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah di dalam nama Yesus. Berikan hati yang mau menerima Tuhan. Karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna, tetapi berikan hati yang mau menerima bahwa ini sungguh dari Engkau. Dan ini sungguh dari Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu, apapun kebutuhan mereka. Engkau tahu Tuhan. Roh Kudus ada bersama kami. Kami berdoa khusus untuk keluarga.
di tengah-tengah krisis pandemi, di tengah-tengah krisis ekonomi. Mungkin banyak kekurangan di rumah tangga Tuhan. Banyak kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi hari ini. Banyak kebutuhan yang tidak bisa dicukupi, mungkin harus ditunda. Biarlah Roh Kudus bekerja memampukan mereka Tuhan. Hamba berdoa supaya kasih-Mu mengalir di dalam keluarga. Sehingga anak-anak bisa mengerti kemampuan orang tua. Orang tua bisa mengerti kebutuhan anak-anak. Biarlah setiap orang tua mau benar-benar bekerja. Mau rendah hati Tuhan. Menerima apapun yang mungkin tidak mencukupi saat ini. Tapi mereka mau menerima karena mereka tahu segala sesuatu Engkau mulai dari hal yang kecil. Tetapi Engkau akan membangkitkan, menambah-nambahkan menjadi besar. Karena kami bisa dipercaya oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati. Di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasa, urapan daripada Roh Kudus. Sampai kita semua diangkat menjadi mempelai-mempelai Kristus. Dan mendiami rumah yang sudah disediakan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.